سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita lanjutkan. Tadi pemanasannya adalah topik yang sepenggal pertama, jadi istri idaman. Tentunya pertama kalian berbenah dong, menjadi orang yang solehah, yang baik. Tapi ternyata biarpun kalian baik, kalau ternyata kalian salah mencintai, kebaikan kalian akan mudah dihancurkan. Jadi targetnya nanti adalah suami yang soleh, suami yang baik. Amin. Amin. Dan ayo kita merangi hawa nafsu dan kesombongan dan kebodohan yang merasa punya ikatan-ikatan yang sudah menjurus pada keharuman. Naudzubillah, mungkin bukan kalian, ada tukar-menukar foto yang tidak pantas dan sebagainya. Dia telah mengajari rusaknya hati. Jangan mau dengan orang-orang seperti itu, yang tidak takut kepada Allah sekali, sangat mungkin tidak takut kepada Allah. Yang melakukan kehinaan, naudzubillah, yang pernah berzina sekali, selagi tidak segera tobat, mungkin dia 2, 3 dan seterusnya. Maka tadi dia ingatkan, Mbak, semoga tidak ada di sini misalnya yang terjerat dalam beratnya memilih yang terbaik karena mohon maaf sudah terlanjur dinodai. Ini banyak kebodohan. Seorang perempuan sudah terlanjur dinodai, malah dianya semakin terikat dan lengket karena dia tidak menggunakan akal cerdasnya. Dia punya banyak kekhawatiran tentang foto disebar dan sebagainya dan sebagainya, sehingga dia susah untuk mengambil langkah berpisah menuju kemuliaan, sehingga akhirnya dia akan tetap mengikuti kebodohannya sampai kehancurannya. Kebahagiaan sudah tidak ada lagi setelahnya. Baik, maka siapapun, jadi nanti ada 2 model. Yang pertama adalah yang hatinya masih kosong, plong, tidak ada masalah, aman. Sudah terlanjur terikat, ayo. Pasti kalau dia orang baik dan mungkin sudah terlanjur baik yang sesungguhnya, baik dengan akalmu yang menilai, bukan urusan kamu terlanjur cinta. Memang dia baik, secara benar-benar baik, sudah berpikirlah melangkah kepada meresmikan jalinan. Biarpun itu dalam bahaya, kadang-kadang sudah tidak jujur lagi dalam menilai. Dan alangkah banyaknya orang semacam itu, terlanjur cinta sudah tidak bisa melihat mana yang baik. Sampai ditanya, ya kenapa kok kamu mau dengan dia, apa sih kelebihannya? Dia pilih kemana? Tidak ada kelebihannya, hanya terlanjur terikat dengan janji-janji. Kemudian yang terakhir tadi, yang terlanjur mohon maaf, jalinan lebih jauh, lebih dalam lagi, ingat Allah Maha Pengampun, yang punya pengalaman kotor dengan laki-laki. Allah Maha Pengampun, selagi dia menyesal betul dan berjanji dan menghilangkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan permasalahan itu, kenangan apapun, hadiah apapun, buang nomor telepon segala macam, Allah Maha Kasih, dan Allah akan tutup aib semuanya. Allah akan ganti kehidupannya lebih bagus lagi. Tapi kalau dia masih mengintip-ngintip yang haram, Allah tidak akan tutup, karena Allah sitir, Allah Maha menutup aib, Allah Ghafur, menghapus dosa. Maka menghadaplah kepada Allah, tinggal berperanlah sebagai wanita solehah yang tidak pernah kenal kehinaan itu. Laki-laki masih banyak, jutaan manusia. Kenapa harus dengan dia yang telah kurang ajar, telah menodai motoriku? Kok bodoh banget ya? Ini ilmu yang sering dilupakan. Ini langkah, baru setelah itu menjadi seorang ibu, seorang istri yang idaman. Ya, kamu solehah, kamu berbenah, kamu menjadi baik, kemudian bertemu dengan orang yang mengerti tentang kebaikanmu, sehingga ada penghargaan dan penghormatan. Seorang perempuan menangis dan dia terang positif karena HIV. Rupanya suaminya adalah orang yang biasanya berkotoran. Hanya dia sampaikan, kalau kamu hanya takut dengan HIV, rendah banget. HIV itu tujuan matinya orang sakit, mati saya, mati muda. Tapi tidak takut zina. Jangan mereka. Tidak ada kotoran. Kalian orang jangan sampai ada kotoran masuk ke air. Syahwat.
hari ini jadi orang cerdas semuanya. Amin. Bahkan herannya Buya itu kadang-kadang seorang perempuan sudah umur 60, umur 60, umur 40, umur 60, 57. Ya istilah reuni. Sudah lama berselingkuh, sudah kakek neneknya sampai cucunya ditinggal, nangis cucunya melihat tidak kuat nenek. Kok bisa semacam itu? Jadi kalian harus waspada, jangan mudah komunikasi dengan laki-laki, karena laki-laki dan perempuan siapapun dia itu ada strongnya, negatif dan positif. Apalagi ya laki-laki yang levelnya level atas nama agama, itu serem lagi. Seorang wali jumlahnya gede, PA-nya sudah panjang terus. Kalau ada orang hebat nggak akan mau begitu, langsung ngomong kau mau nikah dengan aku. Tapi ternyata main-main hanya dinikmati sesaat saja. Dan korbannya adalah perempuan. Sepanjang Buya menempatkan diri Buya di tempat orang bertanya, belum pernah Buya menemukan seorang laki-laki menangis, mohon maaf Buya, saya telanjur menghamili orang. Yang banyak ada perempuan menangis. Tersenyumlah kalian selamanya dengan kebahagiaan, dengan suami yang soleh. Amin. Ayo. Ini sudah hatinya terlanjur terbaut dengan si dia. Katakan. Belum aku. Gimana? Langsung ditinggal. Gak ada perlunya. Jujur. Kalau kalian jujur dengan Buya akan ketemu yang baik. Percuma kalau kalian bukan baik akan menyiksa kalian. Menyiksa berbuat dolim atas nama cinta. Si dia yang punya ikatan hati dengan si dia. Dan jujur nih, Buya akan matangkan dulu ini, sebab untuk menjadi di bawahnya ini adalah dari situ. Untuk menjadi ibu panutan dari situ. Bagaimana seorang anak bisa menjadi baik melihat ibunya ditempeleng sama suami bapaknya? Bagaimana menjadi ibu anak yang baik menjadi ibunya pun ternyata dolimi sama bapaknya? Nggak bisa. Biarpun katanya ibunya soleha, baik, bener, tahajudan ini, tapi bapaknya suka nempelengi. Dia dendam sama ayahnya, jadi anak yang durhaka sama ayah. Nah ini tuh, jangan main-main. Maka justru ini terpenting adalah memilih pasangan. Dan ini ternyata perlu diasah kecerdasan ini. Sebab banyak kita temukan, subhanallah, ada seorang itu biarpun ditawarkan lebih bagus lagi, dia tidak bisa. Hanya dia, bahkan ngomong, kalau tidak dengan dia lebih baik tidak menikah lagi. Bodoh. Orang hebat tidak begitu. Wanita hebat tidak begitu. Wanita hebat tidak ridho Allah. Pilihannya manusia sejagat, enak banget. Nggak diterima sama dia. Orang pedek. Jawa Timur. Orang Jawa Barat. Pisang goreng orang pedek. Makanya belajar bahasa Jawa Timur itu khas. Mendunia itu orang pedek. Ngerti dong? Sekarang kita lanjutkan. Sederhananya pengen nyantai saja. Bagaimana menjadi ibu panutan? Buya akan kembali ke rumah. Rumahmu, biarpun sekarang masih dalam rencana, terserah rumahmu hari ini kayak apa. Apakah dia api atau kesejukan, terserah itu. Yang penting, kalau ingin membangun rumah di dalamnya anak-anak yang baik, pastikan rumahmu rumah cinta, rumah keindahan. Inilah topik kalau kalian mengikuti pengajian Buya di akhir hari 2 bulan 4 bulan terakhir ini. Buya membangun keindahan. Bagaimana jadikan rumah kita rumah cinta? Tentunya rumah cinta ini yang di dalamnya adalah macam-macam keindahan, mulai dari seorang suami tidak ada membentak istrinya, tidak ada istri membentak suaminya, tidak ada caci maki, tidak ada ngangkat suara, tidak ada dikit-dikit cemberut seperti ibu-ibu yang di sana. Itu jangan dianggap sepele. Anak langsung tahu, mama lagi marah tuh. 3 hari, 1, 2, besok baru 1. 3 hari cemberutnya. Jangan dianggap sepele.
Apalagi ada sebagian perempuan kalau sudah ketemu suami langsung fura-fura sakit. Wah, ada model nih. Ini dia cerdas. Dia ingin merayu tapi caranya salah. Tadi waktu suaminya mau masuk itu kemudian ketinggalan kuncinya motor. Waktu masuk dia istrinya lagi main-main. Akhirnya kuncinya ketinggalan motor, balik lagi langsung bunyi istrinya. Langsung masuk langsung. Itu adalah penghancur. Perempuan seperti penghancur. Karena mengajari kebohongan di rumah, tidak ada ketulusan. Itu nanti kalau menjadi seorang ibu seperti yang kita temui, seorang ibu yang kalau manja sama anaknya itu langsung pura-pura sakit. Sampai kebetulan anaknya baik-baik dan cukup. Dia mengatakan, gimana dia tentang ibu saya? Kenapa? Ibu saya tidak sakit. Cuman kalau kita lagi kumpul anak-anaknya langsung pura-pura sakit. Oh benar. Sampai kita dengan anak-anak dengan abang-abang yang lainnya sudah bersepakat, sudahlah. Sedekah kita kepada Umi adalah ya sudah nginep di rumah sakit, anggap saja nginep di hotel. Selalu di rumah sakit. Untung anaknya baik. Kalau anaknya tidak baik, benci pada ibunya. Lalu berkata ibu pura-pura. Itu berangkat di saat menjadi seorang istri. Mana mungkin dia akan menjadi suri teladan yang baik bagi anaknya. Sama seorang suami juga begitu. Suami yang baik kadang-kadang pulang ke rumah bawa tas kecil kayak berarti di kantor begini pacar. Pamer capek. Kalau laki-laki cerdas, capeknya ditinggal di halaman rumah. Masuk dengan segar. Kalau belum pon bensin dulu, rambut dibasahin, wangi, sikat gigi. Masuk ke rumah dengan senyum, dengan sapaan. Cari di mana istri saya, atau di mana? Istrinya pintar sembunyi di balik itu. Tapi suaminya bebel nggak dicari. Kasihan. Pengennya ngamalkan ibu mesra, rumahnya nggak ada kesepakatan. Akhirnya suami ngapain di situ mah? Ya Allah, nasib itu. Makanya mesra itu dilatih. Kemesraan perlu seorang suami. Oke lah suamimu biar nasihati nanti biar denger. Ini buat istri. Rumahmu rumah cinta. Nggak ada perlunya seorang perempuan ngangkat suami. Jadikan suamimu itu adalah kalau patuh menjalankan tugasmu adalah karena mencintai. Begitu juga seorang istri, jadikanlah jika engkau menjalankan sesuatu karena mencintai suami. Ada dua model wanita. Di saat suaminya mau datang, dia terkopoh-kopoh pergi ke pasar belanja kesukaan di suami aja. Kenapa kok ibu terkopoh-kopoh? Kenapa? Dia takut nih suamiku suka marah. Enak nggak begini nih? Tak tahu satu juga kekopoh-kopoh. Kenapa kopoh? Suamiku mau datang. Ya Allah, aku lihat beda. Padahal sama-sama jalannya kenceng lancar, cuma beda rasa. Yang satu karena takut dengan suami, yang satu karena cinta dengan suami. Sama seorang suami pun juga kalau disuruh sama istrinya, ada daripada cemberut ya istri, daripada cemberut mending iya pergi. Tapi kalau sayang apalagi, apalagi sayang, cukup oke. Sampai di tempatnya video call, sayang nih, apalagi nih ada Allah. Itu yang perlu kita hadirkan. Bagian rumah kita rumah indah, ini dilatih, nggak bisa serta-merta. Perempuan dikit-dikit marah sama suami marah sama istri. Itu apa itu? Memang ada marah, tapi tolong jangan dibalas. Suamimu manusia, ada hawa nafsunya. Tiba-tiba mengangkat suara dan sebagainya. Jangan diikuti. Apakah coba yakin rumus? Apakah bisa diterima rumus ini? Kalau suami marah, istri ikut marah langsung diam suami? Tidak. Maka bapak panas. Loh, kenapa kok kamu harus ikut marah juga? Itulah. Dan emosimu juga buat emosi istri suamimu ya. Jadi sebetulnya itu akan penyakit nular. Mohon maaf. Kalau memang di sebuah rumah tangga ada suka ngangkat suara bentak-bentak, dia adalah penyakit induk, akan beranak binanti. Istri suka cemberut marah-marahan. Akhirnya apa? Sang istri yang suka marah-marah dan sebagainya, dikit-dikit marah. Suami stres kena mental juga, suka marah juga. Akhirnya apa? Anak kena semuanya. Rumahnya rumah marah-marah. Kalau ini serius, ini pokok ayo yang indah. Sehingga yang dilihat oleh anak apa? Panutan. Oleh anak, ibu dan ayah kompak dalam cinta, dalam kasih, dalam kemesraan. Anggap saja anakmu buka kamarnya, melihat kamu dengan suamimu di meja makan sambil cubit-cubitan suap-suapan.
Oh, apa yang ada di hati seorang anak? Kagum, hormat, cinta. Mikir kalau melanggar ibu. Kalau saya nakal ibu, ayah ikut marah. Kalau saya melanggar, tertanam di hatinya kekaguman. Kenapa? Ngeliat ayah ibu yang kompak. Tapi itu orang sebelah itu lihat. Anaknya keluar kamar, lihat ayahnya. Oh gini ya, anak dari kemarin konon. Waduh, itu drama udah beres-beres. Yang sinetron udah selesai-selesai. Anaknya lihat. Coba kalian belajar serius ini ilmu jarang diajarkan, hanya pengennya cari duit, besok berantem balik lagi ke Hong Kong. Ini gimana itu kok gitu tuh? Belum lagi dibodoh-bodohin sama suami. Kalau kalian enggak kan, suami kan baik semuanya. Ada. Sengaja suaminya bikin kesel, bikin marah biar pergi lagi dia. Sengaja itu, karena dia cerdas dia. Kalau saya manja-manja kayaknya betah di rumah deh, habis duitku nanti ada bikin masalah, pergi. Pergi asik. Makanya kamu harus cerdas juga. Baik, rumahmu indah, suami gambarannya seperti itu. Nanti semoga kalian bisa cepat pulang. Harus kamu wujudkan keindahan. Anggap saja begini, coba. Kemesraanmu kepada pasangan harus kamu tampakkan di depan anak. Agar jadi panutan bahasanya. Keindahan harus diciptakan. Saling menghormati agar mereka tahu. Kalau engkau menghormati suamimu, suami menghormati kamu. Ibaratnya bapak ibu duduk di kursi, anaknya pulang sekolah. Sang anak tiba-tiba mau saling dengan ayahnya. Di saat mau saling dengan ayah, tiba-tiba ayah menghindar, tangannya diangkat. Sayang, anak soleh, pintar. Kata Nabi Muhammad, ibumu 3 kali baru ayah. Ayo ke ibu dulu sayang. Langsung diantarkan ke ibunya. Umi mau salaman. Uminya juga menghindar tangannya. Bentar dulu sayang. Di rumah kita imamnya adalah ayah. Sana-sana ke ayah. Sang anak bingung, tapi di balik bingung adalah kagum. Ini adalah hal yang harus wajib kalau Anda ingin menjadi anak di depan hari. Panutan dalam apa? Panutan anak untuk menghormati suami, panutan suami, panutan anak untuk menghormati istri ibunya. Pokoknya harga mati deh, nggak ada cekcok, nggak ada ribut di rumah kalian. Kalau kalian masih mempertahankan emosi, ada. Dan mohon maaf, nasihat Buya ini tidak berlaku pada 2 manusia. Jika kalian 2 manusia ini segera keluar, buka pintu. Pertama adalah orang yang tidak pernah mengoreksi diri, hanya nyalahkan pasangan. Bukan belajar untuk dirinya sendiri, ini model. Sehingga kalau dengar ceramah itu yang kebayang pasangannya. Hanya karena tempatnya berbeda. Kalau jejer bareng misalnya, suaminya sama istrinya. Jejer bareng begini, Buya lagi ngomong, suami harus begini. Istri harus ngomong, dengar tuh. Model begini gak bisa bener. Suaminya pun juga enak. Tahu. Gitu. Atau lagi, sang suami, sang ustaz lagi ngomong, istri yang baik harus begini. Patuh, lembut, ini. Ini kebiasaan model begitu. Itu adalah kelihatan sederhana, akan tapi itu watak. Jadi bukan ingin berbenah. Kalau hadir pengajian bukan ingin berbenah. Koreksi suaminya dong. Dia koreksi dirinya sendiri. Orang begini gak bisa benar. Sehingga kalau disalahkan apa? Abang juga sih. Abang juga. Begitu kalau salahin. Padahal kalau hebat, ya kamu jangan begitu dong, gak baik. Abang, subhanallah. Aku kira abang dulu sebelum nikah ganteng, tapi sekarang berani ngingetin aku tambah ganteng. Gitu dong. Jadi beri motivasi pasangan untuk berani mengingatkan kita. Jangan katakan abang juga gitu dari kemarin tuh. Ayo yang begitu angkat tangan, didoain biar cepat sembuh. Jelek itu agak jelek, harus ini kita menemukan problem tuh begitu. Kalau diingatkan bukan insaf. Padahal bagi kita Nabi Adam kan, Nabi Adam di saat makan buah khuldi diingatkan langsung Rabbana dzalamna, saya zalim, saya salah ya Allah. Gitu. Iblis diingatkan kenapa kau tidak hormat ke Adam? Ana khairun minhu. Aku lebih bagus. Ini modelnya. Ada iblis pakai, sekarang banyak iblis pakai kerudung. Diingatkan suami bukan insaf. Sama suami juga begitu. Kalau seandainya suami ini, makanya Buya gerakan ini. Suami tolonglah.
Kalau masalah kadang istri bikin marah dan sebagainya, itu memang istri dunia. Nanti kalau sama-sama masuk surga, di surga nggak ada. Dia punya hawa nafsu, punya permasalahan. Di saat pasangan punya permasalahan, jadilah penyejuknya. Harus berkorban untuk itu. Suami punya permasalahan. Akan tapi bukan berarti kita menambah masalah di atas masalah yang sedang dihadapinya. Jadi ya, makanya kalau lagi marah, istri marah. Sudah marah dulu. Masuk ke kamar, ya assalamualaikum sayang, masih ada enggak cemburunya? Kalau sudah nggak ada, abang mau keluar dari kamar sih. Kalau masih ada, abang mau tidur. Sayang, sabar love 16, 17. Betul. Ini adalah resep begitu sederhana sekali. Kalau kalian misalnya lagi marah sama suami, dan sudahlah, jangan dilawan, pergi aja. WA, assalamualaikum sayang, abang kangen. Bubar dia selesai. Istriku tidak bisa dimarahin, kapok saya marahin. Saya marahin malah bilang I love you, pusing kan, ini nggak usah marah. Ini, yang satunya lagi, cocok, aku marahin dia tambah marah. Jadi dong, loh ini hakikat. Harus kalian coba di rumah kalian. Hawa nafsu mampu. Tiba-tiba ya, kalau perempuan modelnya beda lagi. Kalau itu kalau diingatkan sama suami sudah berut sampai suami itu daripada cemberut mending nggak usah diingatin, biarin deh. Kalian tidak pernah jadi laki-laki selama ini. Cemberutnya seorang perempuan bukan pisau, serba bingung yang mau ngapain. Dan yang jelas adalah kurang cantik. Itu tidak disadari perempuan. Sudah capek dandan dan sebagainya, dirusak dengan gender. Bodoh sekali dia. Habis bersolek, habis banyak duit, tak taunya yang cantik saja kalau cemberut jadi kurang cantik. Apalagi tidak semuanya cantik, ada perempuan ganteng. Tidak masuk buaya itu kalau di rumah harus seperti itu. Sampai mohon maaf, ini budaya ya. Kalau ada marah jangan ditengah maaf. Kalau marah tentu ada. Baginda Nabi juga pernah ada dengan berselisih dengan istri beliau Siti Aisyah. Dan di Al-Quran ada manajemen ribut ada. Cara ribut suami istri kalau ribut itu kan apa sih? Coba kalau kalian perhatikan ada ribut suami istri berselisih namanya manusia. Istrimu bukan malaikat, suamimu bukan malaikat kan? Dan kamu sendiri bukan malaikat. Sampai terus ya betul. Ayuhunna ngasih nasihat. Oke, abang jangan gitu dong bang. Kan bisa wajar ya. Itu pun dengan cara yang lembut. Istri nasihati suami, suami ganti istri. Itu nasihat itu biasa. Cuman kadang ada orang kalau dinasihati itu subhanallah, ya itu tadi. Dinasihati suami 1 kalimat balas 10 kalimat. Atau sebaliknya istri ngingetin suami langsung. Termasuk bentuk amarah itu kalau dinasihati lagi main handphone. Setiap main handphone bilang, ini penting, pasti jawabannya. Kalau dinasihati sama dia, ma jangan handphone terus, ini penting ya. Ngomong, ditaruh aja kan gampang. Makasih sabar. Gitu kan beres kan. Tapi langsung, ini penting, ini. Aduh. Begitu kan kalian? Enggak. Tidak punya suami kamu. Yang punya suami itu loh. Main handphone diingatkan, ini penting, sama suaminya begitu. Ini sebentar dari. Kenapa sih kalau diingatkan kok langsung marhaban? Diingatkan sama suami, ayah, lagi ada anak, ya jangan main handphone. Oke sih. Termasuk ini membiasakan seperti itu indah. Itu pun nasihati. Kalau nasihat nggak bisa, terakhir di dalam Al-Quran bagaimana manajemen ribut itu? Terakhir dalam Al-Quran tuh wajuruhunna fil madaji. Diem, ngediamin pasangan di ranjang. Ngediamin itu adalah cara jitu. Kenapa kalau diem supaya tidak saling caci, tidak tidak bongkar, tidak ini terus diem. Tapi ngediaman pun adalah bukan di meja makan, fil madaji tempat tidur. Jadi kalau di meja makan masih kayak ada masalah, ngomong suami, bang makan banyak, yo ini ada, pasti nggak ada apa-apa. Sehingga anak tidak tahu kalau bapak ibunya lagi bermasalah. Coba, ini kan manajemen, indah. Sebab kalau ditunjukkan ke anak benci nanti. Gambarnya begini loh, kalau ayah nyaci ibu, gara-gara memang ibunya nggak bener, sang anak mendengar omongan ayah benci ke ibu, berarti tidak akan bisa bekti ke ibu, berarti daftar ke neraka.
Atau ayahnya jahat dari dulu menjelek-jelekan ibu padahal ibu nggak jelek, maka diam-diam anak marah sama ayah dan benci pada nggak ada baiknya dua-duanya. Caci maki nggak berlaku, pastikan caci maki nggak berlaku. Kalau ada di rumahmu caci maki, dia ada iblis. Kalau dia suami yang pakai caci maki, iblis pakai kopiah. Kalau ternyata kalian, berarti iblis pakai kerudung. Nggak berlaku, dan harus biar iblis begini, biar nggak ada iblis di sini. Sampailah di dalam rumah tangga, kalau terjadi percekcokan, ujuruhunna fil madaji', diam tapi di luar biasa seperti nggak ada apa. Anak nggak tahu. Kalau umi sama abinya itu lagi bermasalah, tinggal masuk kamar, kunci, diam sudah. Ini berarti ranjang, suami tidur ngadep ke sini, istri tidur ngadep ke sebelah sini. Diam nggak pakai ngomong. Coba jujur, kira-kira bisa bertahan berapa menit? Mungkin setengah jam sudah. Ayo, sudah ada kuat. Gak apa-apa melebar bantal. Abang sih. Subhanallah, tak amati rupanya sudah ada pendidikannya. Coba kalau sudah mulut kotor, nyaci, dia tersinggung, nyaci, terus. Ayo. Seperti siapa itu? Nggak ada di sini kan? Yakin? Alhamdulillah. Loh, ini termasuk sederhana tapi tidak pernah diperhatikan. Ego, hawa nafsu. Orang kedua yang nggak bisa dengar ceramah Buya ini, tadi yang pertama kan? Yang pertama adalah orang yang selalu menyalahkan orang lain, nggak mau koreksi. Itu bahaya. Yang kedua adalah nyerah dengan watak. Memang saya dari dulu begini, kalau mau ya sudah. Waduh. Namanya wah ini repot, manusia begini sudah lah, pasti bikin kerusakan ini. Kalau ada begitu siapapun dia adalah penghancur. Apalagi menisbatkan kampungnya, kan saya dari Madura, saya dari Batak, saya dari Sunda, saya Jawa. Satu suku di bawah. Yang jelek dia. Ini ada model orang menyerah dengan wataknya. Kalau ingin watak kasar ada, tapi berubah di saat dia punya kesadaran. Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak ada orang punya watak sekeras Umar bin Khattab sebelum tersentuh hatinya. Jadi di Arab tuh kalau punya anak perempuan tuh malu, dan kebiasaan orang Arab tuh adalah bepergian lama. Tiba-tiba pulang menemukan anaknya sudah mulai gede, 3-4 tahun sudah diajak ngomong. Artinya sudah ngerti. Kaget Umar bin Khattab punya anak perempuan, malu dia. Dan dikenalkan oleh ibunya tentang ayahnya. Seorang anak baru melihat ayahnya itu mulai dekat, senang sama Sayyidina Umar di bawah ke tengah padang pasir, dibonceng. Senang anak ini gak pernah diajak main sama ayahnya, diajak main sama ayahnya. Di tengah padang pasir ngajak mainan lagi, ayahnya gali-gali. Ayahnya gali. Setelah dalam begitu naik jenggotnya kotor. Sang anak tuh melihat jenggot kotor abahnya itu gak tega, bisa abah jenggotmu kotor, dibersihin. Setelah sang anak selesai membersihkan jenggot, demikian sang anak langsung dimasukkan ke liang dan ditelan hidup-hidup. Ayo, apakah ada orang saat ini sekejam dia? Tidak. Tapi Sayyidina Umar bisa tersentuh hati menjadi orang sangat lembut. Makanya jangan Anda menyerah dengan watak. Itu hawa nafsu. Apalagi sekarang alasannya saya kena mental. Orang kena mental sama kena jerawat. Sudah kena koreng jangan diobati. Seperti orang punya mental gak pernah mau diobati. Kalau merasa punya mental berobat dong psikolog sana. Seperti orang korengan, ajib jangan. Koreng itu kan enak lagi digaruk. Biarin. Gak ada orang begitu, bodoh aja. Korengnya di mentalnya. Makanya kalau sudah kamu merasa punya mental, permasalahan kenapa? Gini termasuk. Kalau sudah emosimu gak stabil, jangan-jangan ada sesuatu. Mental tadi. Kalau mengenai mental, berobat. Jangan menyerah. Jangan nyuruh pasanganmu sabar dengan kamu kena mental. Kena mental kalau dibiarkan menjadi orang gila. Orang kena mental bukan orang gila. Tapi semua yang punya mental, hanya kadarnya berbeda-beda. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 50. Ini semua. Ada macam-macam. Jadi ada macam-macam tingkat stresnya, tingkat permasalahannya. Nah orang kalau sudah alasannya selalu memang saya begitu dari semuanya, ini nggak bisa bener, nggak boleh menyerah dengan itu, harus ya. Saya harus berobat. Ini permasalahan di mentalku. Saya punya watak keras. Nggak ada. Jangan menyerah. Sebab kalau menyerah dengan mentalnya, ini wataknya ini perusak rumah tangga. Sehingga yang ada adalah pasangan yang takut marah, tidak ada kemesraan. Melayani suami pun adalah terpaksa dia. Suami melayani istri terpaksa, tidak dengan keindahan. Sehingga tidak bercerai pun hanya karena terlanjur punya anak.
Baik, ini gambarannya, tolong rumahmu harus rumah indah, rumah bahagia, tidak ada mengangkat suara, tidak ada mencaci, tidak ada mengolok, tidak ada membentak. Pastikan ayo dengan biasa gaya lembut. Baru nanti dilanjutkan, misalnya ada kesalahan dan sebagainya, wajar. Tapi ayo kita mengingatkan dengan lembut, khususnya ayo mulai turun ke anak. Di antaranya kalian harus mulai mendidik anak dengan benar, karena ini ada hubungannya dengan hasil. Kalau kalian lembut, di sini akan lembut. Kalau di sini tidak lembut, berarti karena tidak lembut sebelumnya. Apa itu? Mohon maaf, biasanya ibu-ibu ini, ya bapak-bapak juga, karena nggak ada bapak-bapak saja sih. Kalau ngajari anaknya itu kadang nggak sabar. Kenapa kamu coba konsep mataku kemana ini loh? Kita tidak apa-apa tadi. Ayo gitu kan? Iya. Itu mematahkan mental sang anak, ibu soleha. Memang ibu tuh punya ambisi tinggi, pengen anak cepat pintar, tapi dikit-dikit marah. Dan itu termasuk mohon gaya ini nggak boleh ada di rumah Anda. Ini biasanya permasalahan, ada permasalahan sebelumnya. Kenapa kok gayanya kayak begitu? Pengen jelaskan masalah dengan cepat, padahal semuanya tidak bisa seperti itu. Misalnya nyuruh nyapu anaknya, setelah nyapu bersih, tinggal pojok tuh kotor. Biasanya siapa yang nyapu tadi? Saya Umi. Kalau nyapu yang benar, kalau nggak bersih Bang Di nggak usah nyapu sekalian. Ini ada model ibu begini, kok ada? Ada kan? Banyak. Karena kenapa begitu? Hidupnya dengan pasangan memang gayanya keras begitu. Sekarang dari yang pertama sudah mulai lembut, sampai sekarang tidak begitu. Soleha, dengar. Siapa yang nyapu tadi sayang? Saya Umi. Oh, Masya Allah sayang. Terima kasih sudah bantu Umi nyapu, dapat pahala. Soleha, panjang umur, berkah doain. Ya sayang, maka sambil dicium. Sayang, cuma nanti kalau mau nyapu lagi dan bagian sini harus paling penting tuh yang kolong-kolong tuh ya sayang ya. Oke, siap. Itu dong, jangan dipatahin. Sebab banyak orang tua ternyata menjadikan hilangnya cinta karena apa? Anak-anak mau bangkit dipatahin. Suruh beli terong, atau keluar timun. Gimana? Beli terong keluar di timun. Marah nggak kira-kira? Nggak, memang gitu modelnya. Coba. Kalau seandainya sang ibu di saat saya tadi minta beli terong, keluar di timun, sama-sama buah kan? Sama-sama mulainya dari T, ya kan? Terong sama timun, ya kan? Modelnya kurang lebih sama kan begitu. Coba, makanya kalau disuruh tuh dengar, kalau salah terus kopengnya itu kayak cantelan cokil. Ajar nih. Ini model apa? Coba, ini salah model, ini budaya jelek. Coba aja, Anda itu mungkin bisa sadar kalau begini. Sayang, kalau begini tanya, sayang, terima kasih sudah dibeliin ya, Masya Allah, makasih, bantu Uminya. Cuman sayang, Umi tadi minta terong atau timun? Coba, anaknya bingung, ibunya juga bingung gitu. Ya Mi, jangan-jangan ibunya salah ngomong, ayo. Mungkin nggak salah ngomong? Mungkin salah ngomong. Mungkin, makanya jangan buru-buru marah. Karena nggak direkam kan? Ini budaya itu, mohon maaf, ini contoh kecil. Tapi budaya orang tua begitu ini merusak anak. Sehingga anak terus salah lagi, lama saya nggak ada benar ya. Akhirnya apa? Ngerjakan suatu asli paling juga dimarahi, juga dimarahi. Sehingga mau sekolah pun dia, sehingga takut ditanya, kamu tak pertanyaan mana? Ibunya pun bukan terima kasih sayang, sudah memondok sekolah, makasih Pak. Nah, sudah berapa kamu? Jadi gara-gara sudah bersih menurut tangannya berapa jus? Kok enggak naik jusnya? Daripada ini sengaja dihadirkan masalah sederhana, itu ada hubungannya dengan keindahan pada akhirnya. Kalau saya ditanya, sayang, Umi tadi minta terong atau timun? Kalau sang anak bilang timun Umi, berarti kayaknya saya yang salah. Dia yakin betul dia, ya kan? Kalau anak bimbang juga. Oh iya Meme, ya sudah sayang, timunnya akan dimasak bikin apalah acar. Cuman Umi butuhnya timun. Terong sayang, terong ya. Saya belikan ya. Jangan salah sayang ya. Ya Umi, enak begitu. Itu dalam segala hal. Hari ini kita menemukan seorang anak teleponnya, anak santri. Telepon ayahnya selalu gemeteran, selalu bilang, kenapa jusmu kok naik-naik? Ngapa Quran? Jus nggak naik itu. Nggak begitu ibu. Dia punya mental yang harus dibesarkan. Tolong ya. Jadi termasuk suami, dan jangan gampang nyalahan. Ah ya tuh, beli aja salah kiri nggak terima kasih dulu, ngapain sih?
Nah ini yang harus kita hadirkan, budaya hidup yang enak di dalam rumah tangga kita. Itu adalah kumpulan ketidaknyamanan itu menjadikan kejenuhan, menjadikan sehingga tidak ada mesra. Akhirnya na'udzubillah, setan membuka celah-celah untuk yang haram. Jadi jangan dianggap sepele. Indah itu dibangun perlahan demi perlahan. Bukan seperti beli kerupuk langsung jadi. Saya beli 10 juta, mesra. Nggak ada. Harus ada proses. Prosesnya dari dirimu sendiri sebelum dia. Sehingga dalam bercinta nanti kalian sudah terlatih. Kalau diklat cinta itu panjang. Jadi dalam bercinta itu adalah pelajarilah cara pasanganmu mencintaimu, jangan menyuruh cara pasanganmu memahami caramu mencintai. Ini penting. Ya, kalau nggak punya cinta kayak kalian, sebagiannya nggak paham bahasa cinta. Yang mengerti cinta. Ayo, paham cinta nggak? Rasakan nanti indah. Wah, indah sekali suami. Sebelum masuk surga sudah kayak di surga. Ya Allah. Baik. Jadi termasuk urusan anak. Jadi ternyata menjadi suri teladan itu dari situ kisahnya. Dari kamu mengingatkan yang baik. Jadi tolong motivasi jangan hanya mematahkan saja. Mungkin ada anak tidak naik kelas. Jangan dipatahkan juga. Hibur dari sisi lain, saya kamu tidak naik kelas. Hanya kelasnya saja nggak naik, tapi kamu dapat pahala nggak saya? Pahala. Nah gitu dipahamkan. Jadi memberi motivasi terus, sehingga dia akan nyaman duduk dengan ayah. Nyaman dengan duduk bukan setiap duduk sama ibu nanti kalau tidak disalahkan ditanya ini itu dan sebagainya. Target terlalu tinggi. Kenapa kamu nilai berapa ini? Kok turun? Akhirnya paling ketakutan. Akhirnya apa? Dia sudah pesan sama orang untuk membuat rapot palsu. Bayar dia 500.000 rapot palsu. Persis. Histor ke sekolah beda. Ini karena apa? Anaknya ibunya biasa marah-marah, mengajari jahat juga pada akhirnya. Kemudian biasakan hadir dalam kehidupan anak. Suatu ketika kalau ketemu dengan anak, maksimallah duduk dengan mereka. Saya teringat ibunda tercinta. Sampai kadang-kadang kalau ingat Umi itu, saya berharap kalau ibu-ibu kayak Umi semuanya kan enak. Jadi waktu kami belajar dulu di sekolah, beliau tidak ada di samping kanan kami. Setiap hari orang kampung. Mana yang tadi dia ruangan tadi itu? Naik dari Kolamayan. Mana tadi dia itu? Kolamayan, Serengat, Ponggok, Blitar, Biluas, Pongsweden, Kolamayan, Dusun. Jadi Umi pun samping kami. Sambil dia baca megang tasbih, kemudian sambil ngupasi beton dikreweng sama kacang dikreweng, keju dikreweng. Ngerti dikreweng orang? Itu kadang-kadang kalau dibakar kan hangus semuanya, dikoseng. Kalau bahasa Jawa Baratnya di sangrai, gaya banget, kayak orang Cina nih, sangrai. Kayak orang Korea aja, sangrai. Ya, ibunda kami seperti itu. Subhanallah, coba kalian bayangkan saja biarpun sebelum terwujud. Jika kalian budayakan di saat anak kalian belajar, kalian motivasi di sampingnya. Sambil sesaat-saat megang pundaknya, sayang, Allah, dahsyat. Tapi ibu hari ini subhanallah, memang betul dia ngarahkan anak. Saya belajar ya, pintar ya. Ibunya main YouTube di sampingnya. Ibu gombal mau jadi teladan, panutan. Ini hakiki kenyataan. Anak akhirnya kedumel. Belajar, ibunya nonton, belajar. Termasuk mohon maaf soleh. Handphone di rumah itu ada aturannya. Ini juga membangun kemesraan kebersamaan. Kalau sudah di rumah kalau bisa dihindari. Handphone harus kalau perlu seorang ibu mulai minta izin kalau telepon ayahnya. Saya punya telepon ayah. Itu batasi keliaran diri kita sendiri. Kita manusia punya syahwat, punya kekotoran hati, kotoran mental. Ya, bayangkan anaknya kumpul semuanya, ayahnya ngadep sana, ibunya ngadep sana, main handphone masing-masing. Mana keindahan terwujud?
Kalau dalam urusan handphone ini kami teringat dengan seorang bukan muslim Amerika. Itu pun 88 tahun atau 10 tahun yang lalu. Dia melihat catatan kecil seorang ibu Amerika yang cerdas. Ibu Amerika yang cerdas. Beliau ingatkan bahwasanya muslim jangan meremehkan urusan handphone. Itu bahaya besar sekali, luar biasa. Maka jika engkau ingin memberikan handphone kepada anakmu, hendaknya harus ada komitmen. Sebab seorang anak itu dengan perjanjian di awal lebih mudah untuk diingatkan. Kalau sudah terlanjur melanggar, diingatkan sakit hati dia. Kalau dari awal dia tahu itu yang dia sendiri yang menginsyafi. Sampai beliau itu orang Amerika itu buat 10 catatan. Kalau engkau akan berikan handphone kepada anakmu, paling tidak punya catatan. 1, handphone bukan handphonemu sayang, tapi handphonenya mama. Kedua, handphone tidak boleh pakai PIN sayang ya. Oke? Ketiga, handphone hanya di saat kau berada di luar. Sampai di rumah kan tuh kamu misalnya Abi sama Umi sama. Jadi kemudian handphone setelah sampai di rumah diletakkan di sana, Umi bisa buka sewaktu-waktu. Umi pun boleh pakai sewaktu karena handphone Umi ada 10 poin. Hari ini naudzubillah. Dan dia menemukan langsung kejadian anak dibebaskan dengan handphone sampai rusak urusan negaranya gara-gara apa? Ibunya memberikan alat waktu ibunya kerja di luar negeri. Dikirim alat elektronik yang bagus dari luar negeri. Dari sana dia ngerti perzinahan segala macam. Ibunya di luar negeri kerja keras, ingin menafkahi anak, merusak dengan yang dikirimnya. Itu kenyataan. Itu hakikat. Dan dia menemukan kejadian semacam itu. Itu di saat ibunya tidak ada di rumah lebih bahaya lagi. Saat ibunya di rumah saja sudah tidak baik. Ada rambu-rambu sehingga bukan dia nempel. Ada seorang ibu anak nempel handphone. Kalau tidak nempel dia itu bukan dia lagi. Kemana-mana handphone. Handphone. Nempel di sini ya. Di jilbabnya. Kalau di foto ketahuan dia. Ada enggak? Ayo. Masya Allah. Radiasi yang kanker dunia mati selesai. Tapi kalau sudah kanker mental, kanker akhirat, naudzubillah. Nah ini termasuk anak-anak, budayakan hadir. Jadi hadir itu maknanya di saat bersama anak, keluarga itu maksimal dengan mereka. Yang punya kerjaan seorang laki-laki tinggalkan laptop semuanya. Saya menghadap. Kalau anak anda ingin ngomong, sambut dia. Biarpun umur 2-3 tahun dengar sini. Ada sebagian orang tua, sudah nanti aja saya, ke ayah saja saya ada. Ayo sibuk. Gimana bisa baik? Kalau seandainya ada anak dengan apa sayang, terus. Ya pun anak kecil kata ngomong, dilatih, dia berani mengungkapkan keinginannya. Udah meyakinkan pada dia bahasa kita mendengar. Oh Masya Allah sayang, anak Umi pintar banget ya. Terus. Tapi sekarang enggak, karena sibuk ibunya main handphone tadi itu. Naudzubillah. Subhanallah. Kalau handphone, maaf, sedikit masalah handphone. Hati-hati dengan tontonan di handphone itu yang rusak mental. Kalau rusak mental bukan urusan syahwat. Sampai saudara kita seorang perempuan ini kejadian dan ternyata dia 1-2 dia tampak soleha, tidak pernah keluar rumah seolah-olah. Ternyata dia main handphone. Suaminya mencukupi secara seks, suaminya sangat mencukupi. Cuman ini nggak tahu kan setelah suaminya marah mau dicerai, sehingga Buya tak tanya permasalahannya sehingga tahu kronologinya gimana. Dan Buya harus mendamaikan orang ini. Ternyata perempuan ini kalau di rumah, suaminya kalau pergi, dia biasa nonton film kotor, film yang nggak baik. Cuman setelah nonton film yang nggak baik, rumahnya ada berkembang, dia pengen coba komunikasi dengan orang. Kan ada promo-promo untuk kikolan yang seks segala macam dan sebagainya. Rupanya dia punya kenalan untuk komunikasi. Pura-pura dia masih pakai kerudung, karena dia seorang yang keluar mesti kayak pakai cadar lah ibaratnya. Sangat menjaga diri kalau di luar, orang nggak ngira kalau dia adalah ternyata kepeleset pada akhirnya. Sampai suaminya waktu cerita tuh nangis, nggak kebayang, nggak ada orang ngira kalau istri saya begitu. Rupanya di kamar mulai wajahnya mulai nampakkan, disanjung lehermu baik, ditampakkan, mana foto lehermu dikirim. Sudah mulai biasa, akhirnya sudah biasa dengan sekujur tubuhnya dilihat lagi. Sudah biasa, jadi hiburannya itu kalau suami tidak ada. Enggak zina, enggak. Rupanya sudah menancap di dia, tontonannya kotor, dia sudah mulai biasa. Subhanallah, suatu ketika hanya janjian saja pengen beli jus di kota. Dari tempatnya itu nggak pulang, hanya 15 menit ke kota beli jus. Betul, beli jus. Kan dia pakai tutup begini jadi aman ya. Beli jus katanya nggak tahu, langsung lihat hotel. Hotelnya di samping menjual jus.
Dia itu kayak waktu tiba-tiba masuk hotel dan hanya butuh waktu hanya 4 jam saja. Setelah itu selesai. Karena sudah mentalnya rusak, bagaimana? Kan bodoh banget. Diabadikan itu. Dia nggak sadar, sudah gila sudah. Suatu. Dia nyimpen rapi dan itu terungkapnya sudah waktunya lama. Sampai sang suaminya sedih, kalau seandainya boleh dibunuh, saya bunuh. Bagaimana? Dia melakukan dengan fasilitas uang saya, mobil saya, semuanya. Menangis. Mau dicerai dan sebagainya. Nah, akhirnya kita cerita. Perempuan itu ya kronologinya dia suka nonton yang enggak dan sebagainya. Sampai dia perempuan ngomong, saya habis minum jus ya Bu ya kayak di bios. Bukan di bios, kau sudah latihan buka auratmu dari kemarin. Itulah mohon maaf, ini bahayanya tonton. Sudahlah, nggak perlu. Itu jangan main api itu kotor. Bangkit ke syahwat. Apalagi saat ada belum pada pelampiasan dan sebagainya. Pelampiasan yang halal pun nggak boleh biar suami istri jangan. Kalau engkau nonton film kotor dengan suamimu, artinya mengajari suami untuk nonton. Paling tidak banding-bandingkan. Akhirnya dia ngomong, aku pengen penasaran lebih indah. Akhirnya suamimu cari di gambar yang lain dan tidak terpesona dengan yang kau miliki. Ini kan problem. Tidak boleh, aku tidak boleh melihat. Haram. Yang indah hanya milik pasangan. Ini termasuk bentuk keindahannya masyarakat. Yang menjadi masalah mentalnya terluka, mentalnya kotor. Sehingga khayalannya adalah sampai suatu kita ngomong betul Bu ya. Sampai saya itu Bu ya, ini perempuan, ini pengakuan juga kan banyak kisahnya. Sampai saya itu kalau bergaul dengan suami saya membayangkan wajah orang lain. Dan ternyata saya menemukan laki-laki gila lagi, bodoh lagi, malah ngomongnya begini. Suruh sang istrinya membayangkan laki-laki lain. Gila semua. Jadi suaminya menggauli istrinya suruh membayangkan laki-laki lain. Ini adalah memang kebodohan. Karena apa? Coba langsung tutup poin. Saya tidak usah panjang lebar permasalahannya. Mental merusak karena suka nonton film kotor. Iya. Ini balik kita kembali kepada permasalahan. Itu adalah termasuk juga jangan meremehkan masalahnya. Semakin kalian menjaga, sahabat kalian terjaga, nggak akan mudah tergoda. Kalau tergoda, mohon maaf, tidak ada pelampiasan dan sebagainya. Terus akan melampiaskan. Aku menjadi kesenangan sendiri dengan nonton. Itu kebiasaan jelek pada akhirnya. Biarpun ada suaminya, seorang perempuan tetap lebih senang dengan cara cari kesenangan diri. Karena mungkin dengan suami lebih susah dan sebagainya. Ini kejadian. Baik, kita lanjutkan. Jadi hadirnya handphone dan sebagainya tolong diwaspadai. Insya Allah kalian pulang semuanya, amin. Bekalnya cukup, duitnya cukup, ditunggu suami yang baik, anak-anak yang baik. Tapi tolong jaga suamimu, jaga anakmu dengan yang Buya sampaikan. Duduk penting. Tanyakan pohon rindang di belakang rumahmu, pernahkah dia mendengar bisikan cinta untuk suamimu? Gak usah pakai ke hotel, gak usah rekreasi ke jauh, ndak. Gelar tikar saat belakang rumah sudah indah. Tak ajarin dong, dia lebih senang begitu Pak dari bahan mahal. Saya kalau melihat kebun ada pohon rindang, ke bawahnya bersih, saya bingung, tolong siapin teh. Apalagi ternyata ada terang bulan, Masya Allah. Sampai anak-anak Buya itu sudah ngerti berpuisi di bawah terang bulan. Di bawah terang bulan, digini terang bulan. Sebab kalau dia ngomong, terang bulan, asik. Minum teh di bawahnya, Allah Haji. Anak yang kecil cerita, ini bercerita, indah. Baik, kemudian yang terakhir adalah, tolong ya. Jangan jadikan anakmu benci kepada saudaranya dengan kebiasaanmu membanding-bandingkan. Dan kamu harus adil. Membanding-bandingkan. Coba kamu kayak abangmu. Kenapa sih kamu tidak bisa kayak abangmu tuh? Abangmu tuh. Jadi, mematahkan mentalnya. Ini maksudnya motivasi tapi salah. Jangan dibandingkan. Diam-diam dia akan punya kebencian terpendam dan akan subur di hatinya. Sehingga dia tidak cinta pada abangnya. Awal perebutan waris itu nanti. Pada akhirnya. Termasuk orang tua jangan sampai tidak adil. Awas hati-hati. Biarpun ada anak Bandung bandel, nggak boleh harus adil, tampakkan keadilan mereka. Peluk. Ini semuanya. Jangan kalau anaknya itu langsung begini, yang lain nggak. Hati-hati. Tidak adil itu bahaya sekali. Apalagi kadang-kadang paling nuruti anak mama. Jadi ada anak satu yang disayang. Kalau dia ngomong apa saja pasti diturutin. Yang lainnya ntar dulu. Sehingga saudara-saudara itu kalau menginginkan sesuatu, itu mesti lewat adiknya. Dek, kamu ngomong ke abinya. Apa sih kak? Kita mau ke rumah nenek besok lagi. Iya kak. Bah, mau ke rumah nenek liburan ini gimana? Oh, iya, gak apa-apa. Jangan, kalau dia langsung dikasih. Kalau kita bodoh-bodoh. Itu hakikat ya.
Ini nasihat sederhana begini itu harus kalian terapkan. Ini kita menemukan problem Bu ya, berhadapan dengan manusia. Kenapa kerusakan anak? Kenapa rumah tangga tidak indah? Bagaimana indah kakak adiknya saling dengki, ayahnya tidak adil. Ternyata keadilanmu adalah suri teladan. Mungkin ada yang baru kau marahi di depan yang lainnya. Kamu bawa ke kamar yang sepi. Sayang, maaf. Ini tadi marah kepada kamu, ada adik. Saya maafin. Jangan merasa saya rendah ke depan adikku. Hati-hati. Itu termasuk ilmu pendidikan. Kan mau jadi suri teladan. Anda. Gambarannya kayak begitu. Insya Allah rezekinya cukup. Amin. Amin. Pulang nggak ada membentak di rumah. Nggak ada marah-marah. Nggak ada cemberut di rumah. Nggak ada pura-pura sakit. Dengan anak yang baik, insya Allah. Ini saja yang mau ditanyakan. Bismillah. Suamimu suruh belajar sama ya. Suamimu suruh belajar bagaimana cara iseng. Ini babnya. Kalau suami tadi bab pertama cari, ini punya suami. Kasihan ya Masya Allah. Di tradisi sebagian kaum kalau ada orang nggak punya pasangan langsung bilang kasihan, kasihan, kasihan. Oh iya, ada lagi masalah perjodohan ya. Untuk memudahkan langkah kalian menuju pernikahan, kadang ada orang menemukan sampai 36, 34 susah mencari pasangan. Karena apa? Dia akan menikah dengan ambisi, bukan sesuai dengan hajat dan kemuliaan yang ia cari. Dia punya target yang gak jelas, atau terlanjur jatuh cinta yang salah tadi. Ada umur 39 tahun, dia sukses, dunia banyak, kaya raya, tapi gak bener, gak bisa nikah. Bukan gak ada yang mau, dan bukan tidak ada yang mau dengan dia. Akan tapi dia salah ambisinya. Makanya kalau sudah umur kok belum menikah, ini kadang-kadang harus duduk dengan dia, dipecah kepalanya dulu, otaknya harusnya ya. Apa sih menjadikan terhambat itu? Ada trauma macam-macam, ada ini, ada cita-cita suami begini, aku takut terus enggak. Harus beresin semuanya. Sehingga ternyata apa? Ya Allah, gampang banget cari pasangan itu. Mudah banget cari suami. Itulah ya. Halal nomor 1. Semakin orang rindu halal kepada dan takut pada haram, akan mempercepat menuju sampai tujuan pasangan berkali-kali lipat. Tapi yang sudah mulai mencoba-coba yang haram tertunda untuk sampai kepada yang halal. Kenapa? Dia sudah menikmati yang haram. Tapi semakin dia menjauh yang haram, begitu mudah cari yang haram. Akhirnya gampang, oh halal, ya cukup. Jadi ketutup dengan hal-hal yang urusan syahwat. Halal, aku halal. Selesai. Ada yang bertanyakan? Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah ahsanal jaza kepada guru kita yang telah memberikan ilmunya, nasihatnya. Tadi dari mulai silsilah bagaimana memilih pasangan yang terbaik untuk dijadikan suami kita, kemudian sampai bagaimana membina rumah tangga, kemudian cara mendidik anak kita. Ya, tadi sudah Buya sampaikan semua resepnya, tipsnya, tinggal kita harus siap untuk mengamalkannya. Kuncinya tadi kata Buya, semuanya itu bisa kita amalkan kecuali asalkan kita tidak termasuk 2 model manusia tadi. Ya, satu apa? Ya, orang yang tidak pernah mengoreksi dirinya alias tidak bisa diingatkan. Orang yang begini nggak bisa mengamalkan resep, tips, obat, ilmu dari Buya tadi. Sama yang kedua apa? Menyerah dengan wataknya. Nah, maka ini juga nggak akan bisa mengamalkan ilmu yang istimewa yang tadi sudah Buya berikan kepada kita. Maka kita semoga terhindar dari 2 model manusia tadi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sehingga kita bisa mengamalkan ilmu tadi dengan sebaik-baiknya sehingga terwujudlah rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan. Saya akan berikan 3 kesempatan pertama di termin yang pertama untuk 3 orang dulu ya. Dari ya nanti semoga kebagian semua ya. Sini satu, yang belakang aja ya, itu dari duluan. Yang biru ya 1. Sini tengah nih 2. Ini 1 ya. 1, 2, 3. Silakan dikasih mic-nya. Mana? Mana?
Ya, sebutkan nama, asal dari mana, langsung pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan, asal saya dari Yogyakarta. Saya mau bertanya Bu ya, ini tentang pendidikan anak-anak. Karena kita ini kan bekerja jauh ya, tidak ada di samping anak-anak. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya parenting kita ingin menjadi ibu panutan seperti yang Buya bilang, tapi dengan jarak jauh hanya bisa mengontrol dari HP kan Buya. Jadi saya ingin anak-anak tetap terkontrol, tapi gimana ya, batin kita sebagai seorang ibu itu kayak ada was-wasnya gitu Buya. Karena kita jauh, nanti jangan-jangan di sana ngomongnya ini udah Umi, itu udah Umi, tapi tidak dilakukan. Jadi supaya kita di sini batinnya tenang, itu dengan cara apa? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, pernahkah wahai Anda yang punya anak mengingatkan anak di depan mata, tak taunya di belakangnya masih melanggar, ada atau tidak? Dan Anda hidup bersama mereka, masih kumpul. Bagaimana di saat kita jauh dari mereka? Jadi sangat mungkin tidak sesuai dengan omongannya, sangat mungkin. Makanya tempat yang paling tepat hari ini bukan saja untuk kalian yang jauh dari anak, termasuk yang anaknya di rumah hari ini. Zamannya zaman pesantren. Ini jujur dia sampaikan. Problem anak di luar hari ini adalah urusan handphone, urusan pergaulan yang tidak bisa dibatasi. Bermacam-macam orang rusak segala macam. Ini adalah ternyata permasalahannya akan dipangkas di saat anak kita mulai masuk pondok. Nggak usah dilarang main handphone, tidak usah dilarang bergaul yang salah karena di pondok. Dan tentunya pondok sini pondok yang mendidik dengan akhlak. Maka dari itu juga Al-Bahjah ini sampai hari ini kita membuat program, ada 60 pesantren mulai dari Jawa Timur, SMP, SMA-nya semuanya. Kita buat program-program itu memberi kesempatan seluas-luasnya bagi orang-orang. Dan ternyata pondok hari ini bukan seperti zaman dulu. Biasanya minat pondok kan orang-orang yang katanya wah enggak ini, ternyata mereka termasuk ya orang-orang yang secara ekonomi sukses dan sebagainya, pengen anaknya sukses tapi juga anaknya selamat akidahnya, selamat akhlaknya. Jadi sekarang berebut di pondok. Jadi ini adalah pondok. Kalau hanya sekedar patuhan dengan telepon 24 jam, berapa menit Anda telepon dengan mereka setiap hari? Kemudian kalau jujur, berapa jam dipakai telepon kepada selain Anda kira-kira? Jadi tetap justru itu membahayakan, justru yang kita berikan yang alasannya untuk telepon dengan kita tanpa kita sadari apapun bentuknya ada solusi tetap. Hari ini zaman pesantren, dan kita buat pesantren pun bermacam-macam. Ada pesantren ini, ada pesantren, ada orang kita buat pesantren mahal, masuknya tidak tahu berapa puluh ya, sampai mahal sekali. Per bulannya aja berapa juta itu. Ada aja orang mau. Jadi hari ini memang pesantren tumbuhan. Maka jangan sampai khususnya kalian yang lagi jauh dari anak, jadikan anak-anak. Makanya nanti waktu telepon, jatah telepon yang maksimal. Nah ini dekatnya. Terima kasih, doain Umi dan seterusnya. Masya Allah. Dan sudah banyak kalau tidak salah anak-anak kami, ibundanya ada di Hong Kong, ada di Korea banyak. Mana anaknya di Al-Bahjah dekat sini? Ini ada beberapa anaknya. Itu aman karena tidak usah Anda melarang main handphone. Dan termasuk yang kami ceritakan itu anak-anak di luar itu biasanya justru orang tuanya yang ada di luar itu kadang-kadang dikirim dengan alat-alat itu yang bagus-bagus, yang lain belum punya. Pamannya nggak berani. Bahkan bisa saja ada temannya, sepupunya ikut menikmati handphone itu, rusak bareng akhirnya. Baik, ini urusan pondok. Ini adalah solusi. Ada yang berkata pondok itu mahal, betul? Baik, betul. Anda ngitungnya gimana?
Ayo hitung-hitungan coba. Kalau Anda pondok, tidak tahu pondok kita ada yang paling sejuta berapa? 500 deh ada kan? Yang kelas kita 500 modal Al-Bahjah itu ada. 1.500 sudah pernah. Oke. Coba bandingkan. Kalau Anda bisa ngitung duit, kalau nggak ngitung duit Anda ini bakal dibohongi sama orang. Anak Anda yang sekolah di SMP. SMP gratis, betul kan? Gratis, nggak pakai bayar SMP. Lalu minta motor, berapa harga motor coba? Tanya dulu. Apalagi ngerti anaknya sekolah di luar negeri, anaknya ibunya berjuang di luar negeri, nggak beli motor ngamuk. Motor 3 juta, ya kan? Beli motor harga 3, motor bekas maksudnya, bekas tabrakan. Berapa motor? 10 juta ya? 10 juta, oke. 10 juta. Pakai air sungai, harus pakai bensin. Berapa bensin? 2.500 per liter. Aduh. Saya tidak pernah beli bensin. Oke, 12. Ini kalau Anda mengatakan mahal, pikir nih. Kemudian sudah ngerti handphone, pakai wifi tetangga ngamuk terus, harus pakai pulsa. Sudah punya handphone ngerti, susah cari makan, langsung GoFood. Belanja online. Macam-macam. Kemudian uang sakunya Anda kasih berapa? 5.000? Nggak kira berangkat. Coba Anda hitung berapa itu semuanya. Anda berapa itu? Kok ini kayaknya pinter banget, tapi kok nggak bisa hitung duit. Masuk SLB kan? Yang bilang mondok mahal, Anda nggak bisa hitung. Sementara di pondok Al-Bahjah ini coba contoh. Anak dibatasi, jajannya dibatasi. Yang punya anak, jajannya dibatasi tidak boleh lebih dari 10.000. Tidak boleh lebih dari 10.000 sehari. Karena apa? Diupayakan makannya kenyang. Kue yang dijual pun pokoknya bagaimana cukuplah. Nggak buka jualan di pondok bukan untuk cari duit, tapi untuk mencukupi kebutuhan pondok. Jadi kalau bisa ya barangnya nggak mahal-mahal tapi sehat, perut kenyang, selesai. Anda hitung 10.000 kali 30 kan 300 saja. Ditambah 1.500.000 itu sudah masuk dalam sabunan tahun. Tidak pernah ingat. Ini yang paling murah deh. Jangan bilang di Jakarta yang mahal banget. Ini yang namanya sederhana deh. Anak bisa bahasa Inggris kan? Coba. Yang di rumah tadi, motornya bisa buat uang gedung, ya kan? Kemudian bensin itu adalah 10.000, itu adalah 2 hari sekali. Anggap saja berarti nggak sehari kan 500 ya? 5.000. 5.000 kali 30 berarti 5 kali 3 150.000 bensinnya. Kemudian handphonenya, pulsanya. Kemudian uang sakunya. Habis kan? Anda akan bilang kemahalan, ini keterlaluan sekali. Uang sakunya saja 10.000 ya, minimal 10.000. Masya Allah. Jadi pondok ini adalah hari ini Anda. Cuman kalau memondokkan anak jangan dipaksa, tapi rindukan hati mereka. Nah caranya adalah pondokkan hatinya dulu. Hari ini Anda sudah mulai mondokkan hatinya. Termasuk mungkin anak sudah terlanjur kuliah di Jogja, di Malang, di Semarang dan sebagainya. Mondokkan hatinya. Bagaimana mondokkan hatinya? Anda kirimi duit. Berapa Anda kasih duit setiap bulan? 1 juta plus 100.000. Katakan 100.000-nya saya, Umi tambah 100.000. Untuk apa Umi? Kau kirim ke pondok itu. Ini nomor rekening saya. Kenapa Umi? Biar kamu dapat berkah saya. Biar kamu dapat kemuliaan ya pondok saya. Biarpun kamu tidak mondok, tapi uangmu, hatimu mondok sayang ya. Oke, kirimi terus sama Uminya. Diam-diam jatuh cinta ke pondok itu. Setiap lewat pondok tuh nggak pernah lihat jadi ingat. Oh ini ya pondok yang selalu aku transfer, aku kirim. Pondok kan hatinya. Jadi hari ini ada pondok. Jadi kata beliau tadi kita tidak bisa menjawab. Ada penjawab kecuali harus seperti itu. Kecuali Anda pulang duduk dengan dia seperti ibu saya, namun di sampingnya, tidak usah main handphone. Loh, ini serius. Kalau tidak hari ini mengerikan. Kelihatannya anak di rumah masuk kamar dikunci, ibunya nggak bisa ngapa-ngapain, tidak tahu ngapain di dalam kamar. Ayo. Apalagi ibunya banyak duit karena kerja di Hong Kong 7 tahun. Jadi rumahnya, kamarnya masing-masing ada kuncinya, sehingga anak kalau masuk kamar sudah nggak keluar lagi, main handphone, tidak tahu nonton apa di sana. Itu adalah kamar dari ibunya, handphone dari ibunya, maksiat gara-gara ibunya. Ibunya capek-capek di Hong Kong cari duit, pulang hanya daftar ke neraka. Ayo, insya Allah Anda di surga semuanya. Jadi buat kami
kami Al-Bahjah bermacam. Ada mungkin dari nanti bahkan sekarang ada SMP terbaru hari ini yang di Dumai, bangunan gedung Mega ini banyak ada diskon besar-besaran. Di Dumai itu ada Sumatera dekat Pekanbaru. Ada bangunan gede, tempat yang enak. Buya pun senang di sana. Karena luas sekali. Ada Dumai, Al-Bahjah Dumai. Ada di Jawa Timur, Jawa Barat, Batam. Ada insya Allah. Jadi yang punya anak, rindukan anak Anda. Setelah itu Anda tenang bekerja. Gak usah mikir anakku lagi ngapain, anakku lagi ngapain, gak ada kepikiran. Ini perlu kami sampaikan untuk itu. Semoga punya banyak anak, ahli surga semuanya baik-baik. Amin. Punya anak takut, punya anak banyak, soleh. Amin. Berapa? 16. Nggak mau anak 16? Biayanya banyak, ya. Perempuan itu saya gampang. Perempuan itu gampang mudah disayang maksudnya. Ngomong 16 punya anak nggak mau. Baru 1 menit langsung mau. Coba. Punya anak 1 bandel kurang ajar atau 16 pinter baik semuanya ahli surga? Baru semenit. Ya perempuan solehah, jangan dizolim oleh suamimu. Orang baik begini masalah suami kurang ajar nggak? Orang baik begini kok 1 menit aja bisa ditundukkan. Masa suami tidak bisa nundukkan istri-istri baik kayak gini? 1 menit langsung 16 mau. Nikah dulu. Ayo solehah semuanya, ayo silakan. Ibu siapa? Mondok ya? Jangan khawatir rayu nanti. Baik, alhamdulillah sudah terjawab Ibu dari Ibu ya. Solusi terbaiknya adalah mondok putranya. Semoga dimudahkan pondoknya ya. Di antaranya Al-Bahjah juga membuka program tersebut. Tentunya pondok yang betul-betul ada akhlak, pendidikan akhlak, kerapian, ada rambu-rambu, ada undang-undang. Gurunya jelas dan lain-lain. Silahkan bisa ngobrol juga mungkin nanti sharing dengan anak-anak ibu-ibu yang sudah memondokkan anaknya, gitu ya. Baik, terima kasih untuk jawaban Ibu Wulan ya dari Yogyakarta demikian. Berikutnya kedua yang belakang dulu tadi yang sudah saya tunjuk yang itu. Ini yang tengah nih. Udah dapat mic-nya? Tolong dikasihkan nanti kebagian ya, bergiliran. Silakan nama, alamat, langsung pertanyaannya secara jelas singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Izin bertanya, Buya, ada seseorang perempuan yang kekeh sekali meminta menikah dengan laki-laki yang kurang baik. Karena sebelumnya laki-laki itu sudah pernah menyebarkan foto yang tidak senonoh di sosial media. Dan orang tua si perempuan itu tak tahu tentang dan orang tua si perempuan itu pun tahu tentang kejadian ini. Dan si perempuan itu minta ke orang tua untuk merestuinya, tapi orang tua bingung, Buya, gimana harus bersikap. Karena kalau misal tidak direstui, takutnya sang perempuan itu malah bunuh diri. Tapi di sisi lain, orang tua itu nggak mau anaknya salah pilih suami. Sedangkan si perempuan itu sudah terlanjur malu. Itu sih alasannya, Buya. Terus bagaimana orang tua harus bersikap, Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Yang lain tolong tenang ya, biar segera nanti bergantiannya cepat ya. Yang lain tolong tenang disimak. Itu yang dia singgung tadi. Banyak perempuan tuh bodohnya tuh berlipat-lipat. Jujur, perempuan seperti itu dia bodoh perlu dikasihani. Sudah tahu laki-laki niat mengancamnya, menyebarkan aibnya. Anggap saja mungkin telah memvideokan hubungan dan sebagainya. Sejelek apapun. Lah kok malah mau, kan aneh. Dia sudah tahu bahwasanya laki-laki itu akan menyebarkan. Loh, dia kan berbuat jahat.
itu nanti dalam kehidupannya pun dikit-dikit ngancam dia. Iya. Dikit-dikit ngancam, biarpun istri terpelengi, habis dengan mau minta cerai, kamu minta cerai dari aku, tak sebar, kayak gitu lagi, terus kabar gitu. Mau laki-laki tidak baik kok. Nah, ini aneh sekali, banyak perempuan semacam itu. Nah, termasuk kalau sudah kenal bunuh diri dan sebagainya, berarti tidak punya iman, tidak punya ini. Makanya hari ini menjadi orang cerdas. Nggak ada semacam itu. Tak sampai suatu ketika ada seorang perempuan yang betul harus menikah dengan dia. Ditanya senang tidak, ini harapan tidak, kenapa? Tidak mungkin dia. Dia kasih tempo 3 hari. Jujur. Dengan Buya nanti akan Buya tolong seperti apa. Akhirnya dia pernah menggaulimu. Nganggur deh. Nangis dan difoto, di video. Berarti kamu hanya ingin nikah dengan dia karena takut disebar. Iya, langsung habis tangisnya. Tidak usah takut, yang nutup adalah Allah. Yang penting kamu jangan berbuat kasar, kamu menghindar saja, menghilang dari kehidupan mereka. Akhirnya tinggal di sebuah tempat, di sebuah pondok yang Buya arahkan dan Buya pantau, tinggal pondok, hilang sendiri. Karena bukan sering kelihatan depan mukanya. Kalau kelihatan kan terpacu lagi laki-lakinya. Dia di sebuah tempat dan dia bekerja, rupanya di tempat tersebut sangat terhormat juga perempuan itu. Karena apa? Diam-diam hilang ceritanya dengan laki-laki itu. Nggak ada di rumah lagi. Kalau kelihatan laki-laki penasaran lagi karena pernah menikmatinya. Apalagi bisa diperes lagi. Dan diperes sudah. Sehingga kalau dia minta duit, kalau nggak kasih duit aku sebar. Ya, jadi sapi perah. Apakah ada perempuan yang bodoh dari orang itu? Nggak ada. Makanya itu bodoh sekali perempuan itu. Sampai orang tua dilanggar. Makanya tadi dia sampaikan, yang punya masalah dengan masa lalu dengan laki-laki bisa diputus, selesai. Yang penting jangan diganggu dia, jangan dicaci, jangan diolok, biarkan. Dia pun juga punya hajat, punya syahwat, dia pengen punya asmara baru lagi, biarkan, selesai. Kamu yang mulia. Kalau kamu masih mikir dia nggak mikir, karena dia sudah punya 10, ini yang ke-11. Kau mikir dapat, kok bodoh banget, karena selagi berani menodai, dia bakal mudah menodai orang lain. Jadi dia menjadikan perempuan cerdas hari ini. Sampaikan pada perempuan itu, jadilah perempuan cerdas. Bodoh banget. Sampai mau bunuh diri. Terlanjur malu. Enggak, Allah yang tutup. Makanya sehingga menghindar dari tempat yang tidak baik, hijrah ke tempat yang mulia karena Allah, dan hilang dari pandangan, dari peredaran. Setelah itu berita, dia kan juga pengen nikah, dia nikah, selesai. Kalau dia nikah nggak berani nyebarkan berarti dia mau hancur ke rumahnya, mau diketahui istrinya juga, dia punya masalah juga. Setelah dia menikah, katanya apa? Mau nyebarkan app-nya. Bodoh kan dia. Berarti nyebar app-nya pada istrinya juga. Selesai sebetulnya. Cuman sekarang perlu orang cerdas. Banyak perempuan bodoh. Kalian tidak boleh bodoh. Sudah selesai. Banyak perempuan bodoh dan bodoh sekali. Lagi marah, itu suaminya langsung nempel. Mangkok pipinya. Ketahuan sama ibunya, kenapa anak kau sampai begitu? Nggak laki-laki begitu. Saya yang salah, Ma. Saya yang salah. Ditempelin kau yang salah. Mohon maaf ya, solehah semuanya, hati-hati ya. Buya gak keras begini karena Buya sayang kalian. Jangan mau dibodoh-bodohi. Kadang-kadang laki-laki dengan kejahatannya lihat sengaja kalau hubungan langsung difoto. Dia punya niat jahat. Akan saya peras di balik dia. Dan ini sudah banyak puluhan. Asal merayu gantung ini tak tanya dia sudah dipasang kamera. Setelah itu ini untuk diperas. Makanya jangan laki-laki bodoh, jangan jadi perempuan bodoh. Naudzubillah. Makanya jadi wanita mulia, selagi dengan laki-laki bukan mahram, yang bukan suamimu, jangan berduaan dan sebagainya, jangan bodoh. Hanya dinikmati saja, dinikmati sesaat. Setelah itu dia ketawa. Naudzubillah. Semoga Allah menjaga kalian semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk penanya tadi Mbak Oktavia ini dari Banjarnegara, cukup jelas ya, cukup jelas dan tegas dari Buya. Solusinya adalah menghindar sejauh mungkin dari lelaki yang tidak baik tadi itu. Insya Allah akan Allah tutup aibnya dan dijaga kehormatan. Ya, begitu sampaikan kepada yang bertanya, dan mungkin barangkali ada yang punya pertanyaan yang serupa. Demikian solusi dari Buya. Penanya yang ketiga di terminal pertama ini, silakan bayar diri ya. Dari mana? Dari Malang. Malang. Yang lain tolong tenang ya, yang lain tenang ya. Yang ingin saya tanyakan Buya, saya punya problematika rumah tangga. Ya, sebentar. Jika ada permasalahan pribadi, saya kasih nomor telepon. Semuanya. Kalau pribadi tidak boleh. Kecuali bukan Kalau masalah suami, istri, diri adalah
Nanti akan ngobrol dengan Buya. Kalau tidak bisa langsung, Buya kasih telepon, nanti akan Buya selesaikan. Iya. Oke, kalau sifatnya umum boleh silakan. Iya. Pribadi atau umum? Ini lebih ke Kalau anak- suami kalau dengar marah nggak kira-kira? Alhamdulillah suaminya sekarang udah pergi. Oh, enggak, Ya. baik. Intan jangan menjelekan orang supaya tidak jadi dendam di sana. Gini Bu ya, jadi masalah aibnya saya pinggirin dulu, jadi saya ingin Tidak usah, bertanya, Anda sudah menyinggung masalah. saya ingin bertanya bagaimana saya mendidik anak saya supaya dia itu tidak dendam kepada Baik, bapaknya bagus. seperti itu. Cukup. Dan oke. Baik, paham Bu ya. Assalamualaikum Jadilah warahmatullahi ibu semacam itu. Biar berpisah dengan suami. Kalaupun suami sangat tidak baik atau seorang suami istri sangat tidak baik, jangan ajari anakmu membenci ayahnya. Karena kalau membenci ayahnya berarti telah menghalangi untuk berbakti. Kalau memang sudah terlanjur tahu anaknya tentang ayahnya, sering diajak duduk, sayang, apa yang kau tahu tentang ayah? Ini stop, nggak boleh. Ayahmu adalah ayahmu sampai kapanpun. Pendidikanmu dengan Umi, kamu memang tidak dengan ayah. Untuk sementara, Umi tidak rela kalau kamu dengan ayahmu. Kenapa? Kamu kan sudah tahu, tapi Umi ini, kamu sekarang sukses, setelah sukses kau selamatkan ayahmu. Umi dengan ayah nggak bisa bertemu lagi, tapi kau dengan ayahmu tidak akan berpisah. Sayang ya, untuk ibu hebat. Sekarang ada ibu, Masya Allah, bisa marah. Kamu tidak tahu dari perut. Mulai dari perut, kau tidak diperhatikan dong. Kau pernah ditendang waktu kamu di perut. Waduh, ada anaknya diajari benci. Masya Allah, tidak bagus. Anda seorang wanita salehah, wanita baik. Ajari cinta. Untuk bertemu, untuk berhidup dengan beliau mungkin tidak, karena mungkin masalah akhlak. Tapi mengajari cinta tetap. Apalagi anak sudah terlanjur tahu. Kalau beritahu Anda sangat jelek. Kalau Anda memberitahu kejelekan mantan, oh ini membahayakan. Kalau ya, ibaratnya sang anak tahu dari orang lain, Anda tafsiri. Umi dengan abinya nggak cocok gitu saja. Nah, Umi baik kok sayang, selesai. Cuman Umi kalau ketemu abi tidak lagi, ya. Tapi kamu dengan abimu tidak akan terputus sampai kapanpun, sayang ya. Sukses, selamat dengan abimu. Oke? Dipeluk, selesai. Besarkan hati. Baik, terima kasih kepada Bu atas jawabannya. Cukup terjawab ya pertanyaannya dari Malang ya. Baik. Semoga putranya semakin soleh insya Allah. Kita beralih dulu ke pertanyaan tulisan ya Ibu ya. Nanti setelah ini kita kasih biar semuanya dapat. Ya, pertanyaan tertulis yang lebih dulu masuk adalah Assalamualaikum Bu ya. Izin bertanya. Jika menikah dengan non-muslim hukumnya apa? Dan ketika dia mau mu'alaf, apa hukum pernikahannya? Demikian. Mohon disimak ya, yang penanya tolong disimak. Yang solehah. Makanya dari awal menikah itu harus dengan memilih. Tentunya di saat kalian memilih itu ada standar-standarnya, ada kriteria-kriteria, ada catatan-catatan penting tentang seorang suami. Tentunya harapannya adalah keabadian, cinta abadi. Kalau memang murni hatinya bersih, susah, mohon maaf. Ini gambarannya. Jika seorang pasangan, terserah laki atau perempuan, di dalam Islam zina hukumnya apa? Haram kan? Bagaimana seandainya ada seorang perempuan menikah dengan laki atau laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang menganggap zina itu ya yang penting suka sama suka. Coba kira-kira sebagai seorang laki-laki itu was-was enggak? Bagi dia nggak ada hukuman di akhirat, nggak punya iman kan ya, kalau suami nggak tahu saja kan gitu ya. Sama seorang suami perempuan kalau menikah dengan seorang laki-laki yang tidak punya keyakinan bahasanya zina adalah haram, sementara syahwat akan datang setiap saat. Ya kalau dekat istrinya dengan istrinya, kalau tidak, tentu dia akan melepaskan dengan cara yang ia mau, karena tidak ada rambu-rambu. Yang penting jangan ketahuan istri. Ini dari sini aja sudah kecerdasan. Tapi kalau suamimu orang punya iman, oh tidak, dimanapun berada nggak mungkin lakukan zina, karena haram itu. Dari sini sudah dirugikan seorang perempuan. Kalau agamanya itu adalah pasangannya tidak ngerti tentang ini semuanya, berarti yang dicari pasti bukan Allah, mungkin karena dia punya uang atau terlanjur jatuh cinta tadi yang dia terjerumus. Dan dia adalah terjerumus, terperosok dia. Harapannya apa dibalik ini semuanya?
menikmati indahnya tahajud bersama, nggak mungkin. Kemudian kalau mau masuk Islam bagaimana? Anggap saja ini. Kalau masuk Islam segera masuk Islam, sudah yang sudah terlanjur pernikahannya tidak sah tetap. Seorang wanita yang menikah dengan laki-laki non muslim, pernikahannya tidak dianggap sah. Dan apa yang dilakukan adalah dianggap sebagai zina. Memang tidak sah, ya tidak zina. Cuman Allah Maha Pengampun, tinggal tobat, selesai, segera tobat, kembali pada Allah, selesai. Kemudian kalau suaminya tiba-tiba mau masuk Islam, cepat masuk Islam, angkat baru lagi dan selesai dan bertobat, menyesali semuanya kejadian. Hanya yang mau melangkah kasih rambu-rambu, masih banyak pilihan, kenapa harus dengan dia? Jangan-jangan bukan Allah yang mencari. Mungkin dia kaya, mungkin dia punya duit, mungkin dia ini. Masya Allah. Dan lebih dari itu adalah beda rambu-rambu, beda aturan. Makna kehormatan sendiri beda. Itu saja. Ini adalah rugi-rugikan. Baik, biar ini adalah masalah beda agama, maka jika terjanjur kalau hukum fikihnya sederhana, ya tidak sah. Cuma kita kan tidak mengajar fikih juga, ada adab, ada akhlak, ada pendidikan keidah, rumah tangga. Bahkan kami sampaikan kepada orang Nasrani yang datang kepada kami, dia akan menikah dengan seorang muslim. Kebalikannya dia cerita. Oh bukan, dia bukan seperti dia akan menikah dengan orang agamanya beda. Waktu nyebut Hindu atau Buddha lupa. Dia minta petunjuk, dia akan sampaikan. Anda sebagai seorang Nasrani sangat tepat kalau Anda menikah dengan sama-sama Nasrani. Kenapa? Bisa ke gereja bersama dan sebagainya. Itu adalah kekompakan ini kan perlu diperbanyak. Sebab-sebab bertemu. Yang Nasrani pun sama nasihatin dengan Nasrani, jangan dengan luar agama. Keindahannya, ibadahnya berbeda, rambu-rambunya berbeda. Ini mengatakan boleh, ini tidak boleh, kan repot dari jadinya. Ya seperti itu. Ya. Tidak sah pernikahannya, akan tapi Allah Maha Pengampun. Kalau sudah terjadi, ya segera minta ampun dan kalau ya segera pisah. Harus segera dengan cara yang cantik, yang indah supaya tidak terjadi permusuhan. Karena mungkin karena tidak mengerti hanya Allah Maha Pengampun, tinggal tobat. Adapun yang belum, ya harus berpikir ulang. Sementara tadi dia sebutkan menuju pernikahan harus berpikir cerdas. Ini adalah seumur hidup, sepanjang masa dunia hingga akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih Buya atas jawabannya. Demikian ya yang bertanya tadi, seperti itulah jawaban dari Buya. Pertanyaan kedua yang tertulis ya, mohon bersabar dulu. Ya, pertanyaan tertulis kedua. Assalamualaikum Buya, izin bertanya, apakah dekat atau berteman baik dengan, mohon maaf, seorang lesbian berarti mendukung pelaku maksiat? Bagaimana cara menjaga sikap tidak membenci tapi tetap menghargai, hanya mendoakan, tidak berani menegur, takut merusak persahabatan? Orang lesbi sama dengan orang homo adalah orang yang perlu disayang dan dikasihani. Karena dia punya penyakit yang semua orang tidak mau sebenarnya dengan penyakit. Permasalahannya mental. Ibunya pun tidak menghendakinya. Suatu ketika ada seorang perempuan menghadap kami. Secara fisik, mohon maaf, kami menyifati cantik cerita. Secara fisik cantik cerita. Pakai kerudung, dan dia berkata saya tidak pernah pakai kerudung selama ini. Hanya menghadap Buya saja saya pakai kerudung. Saya ingin sembuh. Kenapa? Dia cerita saya tidak senang lagi. Saya pernah mencoba nikah 3 kali tidak berhasil. Saya di terapi sama Buya. Ini maka terus seperti saya gimana dan sebagainya. Makanya tetap kita kasih bimbingan petunjuk di tangan oleh seorang terapis, seorang psikolog. Kemudian juga perlahan ya kami ada bercerita rusaknya seseorang perlahan, untuk sembuh juga perlahan. Mohon maaf, kejadian lesbi tidak serta-merta. Menjadi seorang lesbi itu tidak serta-merta. Perempuan dengan perempuan pada dasarnya jijik. Laki ketemu laki-laki kan jijik. Cuman karena tidak tahu dilatih biasa akan jadi biasa. Sehingga menjadi, mohon maaf, kecanduan dengan urusan dengan syahwat, pelampiasan syahwat, apalagi menganggap itu lebih praktis dan sebagainya. Banyak sebab. Kemudian diajari dengan perangkat-perangkat yang lainnya sehingga lebih menikmati itu, sehingga kecenderungan ini menjadi berubah. Jadi rusaknya pun tidak serta-merta. Maka kalau kembalikan juga halus. Pertama, tidak ada cara kecuali takut kepada Allah. Maksudnya itu haram dan dosa. Ya ini kunci semuanya, mohon maaf. Rasa takut pada yang haram itu berlaku, mohon maaf. Apakah setiap saya laki-laki lihat perempuan cantik langsung hubungan? Kan enggak kan? Apa yang menjadikan tidak hubungan? Saya takut dong. Sama, Anda perempuan dengan perempuan, Anda syahwat. Sama seperti saya dengan perempuan. Kalau alasannya,
tapi saya syahwat dengan dia. Apakah setiap syahwat langsung dilampiaskan? Nah kan tidak, semuanya sama kasusnya. Jadi anak yang lesbi itu bisa ditarik menjadi wanita mulia setelah itu. Jadi pertama takut pada Allah, bahasa itu haram, itu dosa. Buka aurat, cari kerugian, haram dan membahayakan masa depanmu. Terus dia kemudian setelah itu mulai mengarah kepada pernikahan. Dan di saat mulai pernikahan nanti harus mungkin ini adalah belajar yang serius ya. Mohon maaf. Ini adalah terapi yang harus, mohon maaf. Ada yang ngerti namanya masturbasi dan onanisme dan macam. Mohon maaf, mungkin asalkan dia menyerah saja, asalkan dia mau berobat, serahkan pada suami, jangan menampakkan dan berobat. Kalau dia digoda sama suami dan sebagainya, mungkin dengan cara mungkin tidak harus sampai masuk dan sebagainya, akhirnya terbiasa dengan cara pelampiasan syahwat. Tapi cara yang halal, terus dilatih, kembali normal. Intinya takut pada yang halal. Maka seorang lesbi itu adalah berduaan dengan laki-laki tidak boleh, haram, bahaya bagi laki-lakinya, membahayakan laki-laki itu akan, karena dia perempuan. Dan kalau duduk dengan perempuan juga tidak boleh, karena dia membahayakan perempuan. Ini lesbi itu. Maka Anda sebagai seorang perempuan dekat-dekat dengan dia, Anda beda. Dia itu dengan Anda seperti saya dengan Anda. Saya sahabat dengan Anda, dia juga sahabat dengan Anda. Membahayakan. Cuman kelihatannya sama-sama rambutnya panjang, sama-sama ini. Cuman dia sudah tidak benar mentalnya. Maka harus hati-hati dan waspada duduk dengan dia. Pastikan tidak berduaan. Bertiga, rame-rame, diajak bicara yang baik, kemudian dihantarkan kepada ustadz-ustadz yang bisa menyelesaikan problem. Dan bisa, banyaknya sembuh. Banyak yang sembuh, soalnya ada orang sembuh. Sampai dia ngomong, saya punya anak. Sampai, ini, alhamdulillah, sembuhnya setelah punya anak. Dan sampai gitu, dia bisa punya anak. Cuma bedanya kalau perempuan itu bisa punya anak dia. Kalau laki-laki mungkin sama sekali nggak mau. Dia nyerah saja punya anak. Dia punya pembantu cantik di sampingnya, pembantu ganteng lah, pembantu perempuan tapi menurut dia ganteng otomatis. Jadi dia itu sampai naudzubillah tidak akan bisa hubungan dengan suaminya kecuali di sebelahnya dengan pembantunya. Baru setelah baru itu. Tapi dengan kesadarannya, setelah itu baru dia sadar ingin sembuh dan pada akhirnya sembuh sudah. Bisa sembuh. Yang tidak sembuh adalah yang tadi nyerah. Memang begini mau gimana lagi. Makanya jangan sampai dilegalkan. Kalau ada orang melegalkan hubungan perempuan dengan perempuan berarti merusak dia, membiarkan. Dia tidak sayang kalau gitu. Kita pengen yang punya masalah lesbi, ayo kembali kamu bisa normal wahai wanita yang lesbi. Jangan dituruti. Dan itu bahaya sekali, bahkan punya suami pun kadang masih dengan kebiasaan jelek itu. Kuncinya takut kepada Allah, kemudian perlahan ya. Sehingga kalau sudah takut kepada Allah, tidak mau yang haram, dia akan merasa maksimal menikmati yang halal. Seperti itu. Ini saja insya Allah. Dan kalau dekat dengan dia adalah tidak boleh berduaan, kemudian menasihati boleh. Kalau hanya sekedar dekat-dekat biasa saja, itu membahayakan diri Anda. Harus punya misi untuk membawa mereka pada kemuliaan. Tanpa dicaci, tanpa diolok. Jangan dicaci mereka. Oh dia tuh nggak sadar. Yang keenam itu adalah nggak sadar. Termasuk mohon maaf laki-laki yang punya masalah dengan gayanya yang itu kan sebetulnya kalau orang kan tidak nyaman melihatnya. Tapi dia juga malu lagi karena masalah mental. Jadi orang-orang seperti itu perlu disayangi, perlu dikasih sayangi, bukan dicaci dan diolok. Perlu ditolong bersama-sama. Itu saja, Allah a'lam. Baik, demikian untuk penanya yang tadi. Jadi selain dari mendoakan juga harus ada kalau ada kesempatan menasihati dengan pelan-pelan dengan cara yang baik, dinasihati dan juga jangan berdua ya, tapi harus berkawannya ada banyak. Nah seperti itu ya. Terima kasih atas pertanyaan. Berikutnya adalah penanya langsung, kita buka kesempatan yang kedua dari sini dulu. Ini satu nih, yang ini, yang Iya ini. ini boleh kecamatan ya. Nah itu sana. Yang belakang. Oh ini nih, ya. Ini. Oh, 1, 2, alah. 3 boleh. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Ini kasih mic-nya saja nih. Sana dulu ya. Ini ya. Nah itu dulu ya. Baik. Silakan nama, dari mana dan pertanyaannya secara langsung. Singkat silakan. Yang lain tolong tenang ya. Yang lain harap tenang, tolong disimak. Ini semuanya ilmu untuk kita semua. Silakan, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Redek ya. Saya Wati dari Ponorogo.
menjadi istri idaman. Benar ya? Ya, diberikan lagi mic-nya. Menjadi istri idaman dan mendapatkan suami idaman adalah keinginan wajar setiap manusia, ya. Tapi mungkin bisa jadi karena dosa kami sendiri atau mungkin qadarullah sebuah perpisahan tidak dapat kita hindarkan. Apalagi sebagai TKW banyak sekali yang mengalami kasus demikian. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana harta hasil dari pernikahan kami bila kami mengalami perpisahan yang bisa disebut dengan istilah kerennya gono. Menurut Islam, bagaimana pembagian yang benar? Sementara sebagian besar rumah yang kami bangun berada di tanah suami, sementara rumah murni dari keringat kami, Bu ya. Sebagian besar dari kasus ini kami sebagai perempuan kalah, Bu ya, keluar dari rumah tersebut dengan tangan kosong, walaupun di atas nama anak, tapi hati kecil kami sebenarnya masih menginginkannya, walaupun kita melepaskan pula dengan terpaksa, Bu ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya di dalam menikah itu kan pertama memilih pasangan yang benar. Kalau pasangan yang benar itu karena dia bangun rumah, bahannya yang bagus, terus punya ilmu. Karena bahannya bagus, punya ilmu, bangun rumahnya bagus. Kalau bahannya jelek bagaimana dan sebagainya. Kemudian semua pada ngomong, aduh bahan saya jelek, aduh bagaimana ini suami saya begini begitu. Oke. Tapi kalau memang ternyata pasangannya tidak baik, ya sekarang kita sama-sama memperbaiki, belajar bersama dengan keinsyafan yang dia sampaikan tadi. Berguru, membuat perubahan perlahan. Dia menemukan seorang tokoh figur public figur yang dia bisa menjalani hidup dengan penuh keindahan. Padahal godaannya sangat besar dengan glamor kehidupannya. Tapi dia bisa mempertahankan kasih dan cintanya, keindahannya, dan juga kepercayaan. Indah sekali. Karena pandai mereka dalam bercinta. Nah, kalau ternyata naudzubillah harus berpisah, tapi imsak dimaksud tasrih biasa. Perpisahan dalam Islam itu indah, gak boleh caci maki dan Allah-Allah. Sehingga perpisahan yang baik, tidak ada broken home setelah itu. Anak gak boleh menjadi bermusuhan gara-gara orang tuanya berpisah. Sehingga sudahlah, jangan saling mengungkap kejelekannya dan seterusnya. Biasanya kalau dengan kedamaian semacam ini, gak akan terjadi persengketaan apapun. Yang ada damai. Cuman bicara tentang harta, kalau seandainya memang jelas terpisah, nggak ada urusan harta suami, harta istri. Aslinya semacam itu. Istri beli tanah dengan duitnya sendiri, duitnya dia. Suami beli tanah, ya duitnya miliknya suami. Kalau sama-sama, kalau meninggal saling mewarisi, kayak gitu. Nggak ada gunung gini saat itu setelah berpisah, karena miliknya masing-masing. Hanya permasalahannya adalah tanahnya tanah suami, yang bangun istri. Nah, ini biasanya. Karena menganggap hidup ini abadi, cinta selamanya dan sebagainya. Maka ini harus ada kejelasan bagi seorang istri yang ingin membangun, sampai mohon maaf bukan sekali toh, sampai kita dengar berita sampai seorang istri ngundang beko untuk menghancurkan rumahnya karena nggak terima. Nah, ini kan rugi semuanya. Kok perang sampai begitunya? Ya. Itu nanti masuknya wilayah damai. Ada bukti-bukti suami yang istri yang membangun, nanti ada ditengahi oleh orang, ya dibagi nantinya. Apakah paruan dan sebagainya, atau dengan cara yang adil tadi sudahlah. Apapun bentuknya ini miliknya anak kita, itu sah-sah saja. Kalau masalah pakai, siapa yang pakai? Kalau mantan suami nikah lagi, pasti tempat lain. Kalau pakai tempat itu ya ada masalah pun juga milik anak kita ke depannya. Jadi tidak ada kata kecuali harus damai. Islam bunuh diri itu adalah bisa menjadi sebab kejahatan. Mau nikah 2 hari langsung kita bunuh diri, nggak bisa. Nikah ini kan bahaya. Menikahnya belum lama, tatonya cerai. Habis kita cerai kita bunuh diri. Besok nikah lagi dengan laki-laki yang lain, cerai bunuh diri. Cepat kaya dia. Ya, biarpun ada aturannya masalah bunuh diri. Jadi nggak ada bunuh diri, adanya damai. Baik musyawarah yang baik dengan suami. Semuanya pasti mengetahui dari mana duitnya.
Kalau ternyata suami dengan kejahatannya, anak yang bicara nanti. Buktikan ini ada bahwasanya anak ini dulu yang bangun umi dan sebagainya. Nanti akan menyelesaikan. Jangan semua dengan permusuhan. Kalau seorang, makanya di sisi lain kami himbau kepada wanita harus berhati-hati dalam hal ini. Tentang suami yang di rumah, dekatkan kepada Allah, dekatkan dengan ulama. Jangan hanya dikirimi duit dan seterusnya. Jangan-jangan, alhamdulillah, karena kita tidak mendidik kebaikan, dikirimi duit malah dengan fasilitas kebaikan. Seperti kebalikannya, seorang perempuan yang berzina tadi, dia menangis sama suami sampai mau dibunuh kalau saya dibunuh. Dia berzina dengan mobil saya, duit saya, fasilitas saya. Bisa saja itu terbalik, alhamdulillah. Maka tolong suamimu dekatkan kepada kemuliaan dan segera peluk dia, cepat pulang insyaallah. Jangan lama-lama di sini. Jadi seperti itu, damai. Insyaallah yang baik, tidak usah pakai permusuhan. Allah alam. Terima kasih Bu atas jawabannya. Jadi jawabannya tidak ada gunung gini dalam syariat ya. Yang ada adalah harta istri-istri milik suami-suami ya. Harus musyawarah. Baik, pertanyaan berikutnya saya berikan kepada yang depan ini. Tolong kasih mic-nya dulu. Yang depan, ya sebentar, sabar. Ini nih, yang belakang ini. Ya, panitia segera kasih mic-nya, segera cepat. Ya, nama dari mana kemudian pertanyaannya, secara singkat. Yang lain tolong tenang, insya Allah kalau tenang kebagian untuk Assalamualaikum bertanya. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, masalah Buya. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah sampai saat ini saya masih bisa dipertemukan langsung dengan Buya. Walaupun setiap hari hanya lewat media sosial, semoga saya diakui sebagai santrinya walaupun lewat media sosial dan kelak bisa dikumpulkan bersama-sama dengan teman-teman semuanya. Dan ini titipan pertanyaan dari sahabat baik saya ya begini, masalah rumah tangga yaitu suami ya, dia orang awam, terus si istri itu minta izin kepada suaminya untuk merantau pergi ke Hong Kong. Setelah di Hong Kong, istrinya mungkin ya alhamdulillah masalah ekonomi lebih baik, hasilnya lebih banyak, dan dia selalu belajar ingin menjadi wanita yang baik. Akhirnya dia mendapatkan ilmu, mendapatkan banyak pelajaran lah. Tapi si suami itu biasa-biasa saja, maksudnya dia mengharapkan suaminya itu seperti istrinya gitu loh. Ya, tapi ada dia curhat ke temannya, dia bilang suami begitu, kalau aku sih dibuang saja, kan kita sudah banyak uang, kita bisa gini gitu. Tapi si istri itu berpikir, ya Allah, aku nggak boleh seperti itu. Misalnya saya bisa menceraikan dia, takutnya setelah menjadi janda, bisakah saya menjaga kehormatan saya? Dan si istri itu juga berpikir, takutnya dia tidak mendapatkan ridho dari suaminya. Jadi dia serba dilema. Dia mempertahankan rumah tangganya karena dia ingin terlihat baik dengan anak-anaknya. Kalau rumah tangganya itu ya baik-baik saja, terus maksudnya ngeluh kepada suaminya itu dia tahan gitu loh. Nah itu termasuk pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu termasuk suami yang maksudnya yang menyerah dari kuasa itu atau bagaimana gitu loh, dan bagaimana sikap istri. Syukran jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang perempuan bekerja mencari nafkah, apakah istilahnya jadi kedua kali? Itu diperkenankan tentunya dengan beberapa catatan. Sebab pada dasarnya yang mencukupi adalah suami, dan cukup itu adalah cara hidup, bukan banyaknya duit. Orang penghasilannya banyak, cara hidupnya salah, juga kurang terus. Kita menemukan di pondok ini ada orang punya anak 3 di pondok. Satu orang punya anak 3, satu itu baru menikah. Yang satu baru nikah tuh mau ngutang dok, bingung dok. Padahal gaji uang barokahnya sama. Yang punya anak 3 aman-aman saja. Yang belum punya anak ternyata stres dengan kekurangannya. Kenapa? Cara hidup yang sama. Jadi sebetulnya menjadikan kalian kaya itu bukan penghasilan yang banyak, tapi cara hidup yang benar. Ini harus kalian perhatikan. Ada dulu di hidup sebelum pergi ke Hongkong, mohon maaf, hidupnya sangat sederhana.
dengan daun ketela disambungnya pakai sayur bobor dan sebagainya, ikan asin dengan nasi, subhanallah, dikasih sambal korek sedikit. Oh, nikmatnya luar biasa. Sampai ngiler saya itu. Coba, sederhana sekali. Berapa sih harganya daun singkong? Berapa daun itu? Indah. Kemudian pergi ke Hong Kong. Action ikut gaya hidup bosnya sampai pulang ke rumah action, berangganya supermarket ini sebagainya. Ini kebodohan gaya hidup. Sehingga 4 bulan balik lagi ke Hong Kong. Rumahnya pun mobil, habis beli mobil dijual lagi. Cara hidupmu yang benar. Jadi menjadikan kalian cukup bukan kalian banyak gajimu di Hong Kong, bukan cara hidup yang benar waktu di Indonesia. Gak perlu action merubah gaya gini. Saya itu ada beberapa makanan bikin pusing Bu ya. Ada makanan yang tidak beradab. Mangap, kayak buaya, apa itu? Lengkap roti gede, ada daun, ada ini. Wah, ini sunnah nabinya gimana? Saya suruh makan begitu. Sampai hari ini saya tidak pernah mencoba makanan anehnya begitu. Astagfirullah. Saya tidak pernah. Lebih enak Gatot yang dari Ponorogo itu. Sama filmnya. Nasi pecel, masya Allah, dari Blitar. Nasi jamblang, nggak usah jamblang mahal-mahal. Sederhana, subhanallah. Kita gaya hidup yang menjadikan kalian cukup, bukan gajimu tadi. Oh saya kurang lalu cari duit, bukan yang bikin kalian kurang cara hidupmu. Baik, seorang istri boleh bekerja untuk menyempurnakan. Satu adalah izin suami. Yang kedua, tempat kerjanya terhormat. Yang ketiga, kerjaannya halal. Yang keempat, tidak meninggalkan tugas yang lebih besar. Keempat, nanti yang kelima. Buya bahas ini yang pertama. Harus izin dari suami itu paling penting. Izin dari suami tapi izin yang benar, misalnya mohon maaf, mungkin rumah tangga gak cukup dan sebagainya, ngomong abang, mohon maaf abang, saya itu sudah bisa senang dekat sama abang, cuman ya mungkinlah untuk bukan kami tidak syukur dengan abang, tapi karena anak kan mau sekolah dan sebagainya, abang kalau kira-kira menurut abang, ya anak sudah sekolah dengan sekolah gratis sudah ada bang, untuk abang kira-kira kalau saya kerja boleh nggak bang? Dengan izin yang lembut, bukan izin seperti yang situ sih. Bang, ini catatan utangmu segini, listrik nggak bayar, ini anak, ini sampai kapan begini nih bang? Ekonomi tidak berkembang, bang. Saya mau izin ke Hong Kong boleh nggak? Suaminya kan, iya. Cara izinnya serem begitu ngancam. Kalau izinmu dengan cara kasar, kalian suul adab sama suami. Izinmu yang lembut, yang bagus kepada suami. Bukan izinnya menakutkan. Jangan mau tahun ini kurang pada cukup terus sampai kapan begini? Ternyata anak gede masuk SMP, saya mana boleh nggak saya ke Hong Kong? Iya. Izin suami. Tempat kerjaannya halal, terhormat, tidak meninggalkan tugas yang lebih besar, kalian tafsiri sendiri. Yang kelima adalah ditanyakan, tidak menjadikan kalian sombong. Banyak orang perempuan di saat punya rezeki itu punya masalah sedikit langsung cerai saja. Kalau pernah dilakukan dalam konsultasimu ya, banyak permasalahan janda itu ada saat dia mulai kaya, banyak menjanda kaya, janda kaya. Karena kalau punya masalah dengan suami langsung mahkamah cerai. Padahal di saat dia tidak punya duit, masya Allah, marah sama suaminya, tatanya hanya diam sebentar, besok langsung minggu depan positif hamil baru lagi. Nggak ada masalah. Gara-gara punya duit, wah mulai. Aku bisa kok. Ya tadi, kenapa buang saja dia? Wah ini Anda ketemu saya tanggal dinasihat dia nggak benar. Bukan harus dibuang, diselesaikan bersama. Ya tentu kamu yang minta maaf banyak, kenapa lo? Suaminya jauh, gimana nasihati? Ngajak sholat duha bersama, tahajud bersama. Kita tidak pernah kumpul dengan dia. Tidak, bukan dibuang, tidak. Hati-hati yang sudah dapat rezeki banyak. Awas, jangan menjadi sebab kalian sombong pada suami. Jangan jadikan kalian paham tentang watak wanita itu. Kenapa wanita lembut? Lembut itu kayak bayi.